Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, terutama yaitu kita di sini bisa menikmati menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi juga pernah mengatakan, menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad. Di Al-Quran itu juga dikatakan, enggak semua orang itu juga berjihad, tapi ada sebagian ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ada juga sebagian orang yang diperintahkan untuk menuntut ilmu. Nah, kita semua sebagai para santri di sini di Pondok Al-Huda ini tidak lepas dengan yang namanya sosial antara satu santri dengan santri yang lainnya atau santri dengan ustadz dan yang lainnya. Nah, Imam Al-Ghazali memberikan sebuah pesan kepada kita dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali pesan menyampaikan ada 3 bentuk sosial kita. 3 bentuk sosial kurang lebih. Yang pertama yaitu dalam bersosial itu kita seperti malaikat, atau maksudnya gini, dalam bersosial itu kita tuh bermanfaat di sosial, kita itu bermanfaat di kehidupan sosial kita. Kita tuh senang membuat orang lain tuh bahagia. Kita tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian kita banyak kontribusi dalam orang-orang sekitar kita. Nah, kemudian ada lagi jenis sosial yang kedua, yaitu orangnya ya biasa aja, kayak benda-benda mati biasa. Mau ada orang itu ya nggak masalah, nggak ada juga nggak masalah. Ada ya menimbulkan sedikit manfaat, nggak ada juga nggak menimbulkan masalah. Kemudian ada jenis sosial yang ketiga, yaitu orang yang sosialnya ini malah membuat masalah. Dia tidak bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya, tapi dia ini malah membuat orang-orang sekitarnya itu menjauh, jadi takut. Kalau Imam Al-Ghazali membahasakannya itu seperti hewan buas yang berbahaya. Kan nggak ada orang yang mau deket-deket sama hewan buas, apalagi diambil manfaatnya. Nah, saya mengambil satu faedah dari perkataan Imam Al-Ghazali. Saya terpikirkan hadis Nabi. Al-muslimu, kata Nabi, al-muslimu, seorang muslim itu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang-orang itu selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya gimana? Ya, ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita tuh nggak takut orang tersebut tangannya membahayakan kita, atau kita nggak takut orang tersebut nanti ya mulutnya itu apa ya bahasanya, kayak nanti takut di roasting atau apa, atau kita takutlah nanti ketemu si A masa sampai menghindar. Nah, itu kan bukan termasuk daripada sifat seorang muslim. Kemudian Imam Al-Ghazali menambahkan sedikit paragraf setelah menjelaskan tentang sosial. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika kita sudah kita sudah berada di posisi sosial yang pertama, yaitu posisi orang-orang yang berbuat baik, maka kita harus mempertahankan posisi tersebut. Jangan sampai hawa nafsu kita tertarik kepada posisi yang rendahan, posisi orang-orang rendahan, seperti ya orang-orang tidak berguna, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian seminimal-minimalnya, ketika Imam Al-Ghazali pesan, ketika kita nggak bisa banyak kontribusi, ya setidaknya kita tidak menimbulkan banyak masalah. Nah, lalu kalau kita udah nggak bisa kontribusi, kemudian kita juga takut menimbulkan masalah, kata Imam Al-Ghazali, fanaumu ahsan, maka udah tidur aja, itu udah
paling baik. Nggak usah banyak pola gimana-gimana, udah kita cukup tidur itu udah menjadi lebih baik bagi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dalam lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.